Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah di acara diskusi panel mengenai The Rise of Local Giants Indonesia. Untuk acara ini, kami mengundang untuk naik ke atas panggung dengan hormat kepada Bapak Alvin Mariono, COO dari Suzuya, kemudian Bapak Gary Priyono, CEO dari Saga Papua, Bapak Andi Sumual, CEO dari Freshmart Manado, dan Bapak Hendra Priyadi, Managing Director HDP Sales Marketing Consultant sebagai moderator pada sesi ini. Kami persilakan kepada Bapak semua untuk dapat naik ke atas panggung. Mohon bangkunya disiapkan sebentar. Oke, kami persilakan kepada Bapak Hendra untuk memimpin jalannya acara diskusi panel pada hari ini. Silakan Pak Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Yongki, kayaknya Pak Yongki jadi magnet ini, sehingga saya lihat pengunjungnya begitu padat. Tapi sebelum kita bilang, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua biar kita semangat gitu. Masih kurang satu lagi ya. Terima kasih tadi Pak Yongki telah sampaikan tadi mengenai pertumbuhan dan perubahan ekonomi Indonesia, pertumbuhannya 600% ya. Tapi membuat saya tadi kecil hati. Kenapa? Saya ini di perusahaan consulting. Tadi kata Pak Yongki, nanti consulting nggak ada lagi. Wah, saya akan bubar, tapi saya akan kejar Pak Yongki suatu saat. Baik, saya akan perkenalkan diri. Saya Hendra Priyadi. Saya praktisi dari sales dan marketing. Hari ini saya punya dari consulting. Saya juga aktif di AP3MI. Hari ini juga banyak teman-teman dari para pemasok saya lihat, dan juga daripada retail. Nah, baik-baik semua. Tadi saya lihat dari beberapa bos-bos hari ini sudah banyak yang hadir ya. Seperti dari Dua Kelinci, dari Kongguan, dari Kalbe, ya. Wah, dari Victoria juga ada, luar biasa Pak. Ini kesempatan ya teman-teman dari prinsipal untuk bisa kita diskusi dengan yang bertiga ini adalah lokal giant di daerahnya masing-masing ya. Kalau untuk Pak Alvin itu dari COO-nya Suzuya, beliau dari Sumatera Utara, dia juga punya banyak gerainya. Dan untuk Pak Gary Priyono, CEO Saga Papua, siapa yang nggak kenal dengan Saga Papua dengan grup, kalau nggak salah Priyono Group. Bapak Ibu ya, waktu saya sales dulu, saya juga berhubungan dulu Pak dengan orang tuanya Bapak, kakeknya kalau nggak salah ya. Saya juga sales dulu di Cadbury, tapi kita nembaknya dari jual ke Papua, nembaknya dari Jakarta. Nah, yang ketiga Bapak Andi Samuel, CEO dari Freshmart Manado. Selamat siang Pak. Nah, saya akan memandu hari ini mengenai The Rise of Local Giant Indonesia. Kita akan mulai dari para local giant kita ini untuk berbicara diskusi saja ya Pak ya. Karena waktu terbatas, ini kita dibatasi 10 menit Pak. Jadi nanti kalau sudah mendekati 8 menit saya kasih kode ya Pak. Baik, untuk yang pertama kali mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Alvin Mariono, COO-nya Suzuya. Silakan Pak. Ya, Ini Pak. Oke. Halo. Ya. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Ya, nama saya Alvin dari Suzuya. Ya, kami berada di Sumatera Utara dan juga daerah Aceh. Ya, sekarang ini kami sudah ada sekitar 16 supermarket dan juga ada 10 building kami. Ya, jadi sangat bahagia pada kesempatan kali ini ya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang merupakan key decision maker yang selama ini kami memang sudah berhubungan juga, tapi mungkin dengan level yang di regionalnya. Ya. Jadi memang tadi saya lihat apa yang disampaikan Pak Yongki itu
sangat relevan sekali. Ya, memang sekarang experience itu yang sangat diutamakan. Dan itu kami pun ingin mengajak kepada para peserta di sini selaku prinsipal dan selaku pemasok untuk tidak melupakan experience itu. Ya, dan juga tidak melupakan untuk customer yang ada di luar Jawa ini, karena mereka sama informasi yang sangat cepat sekarang ini menuntut untuk mereka juga menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang mereka lihat di online itu atau lihat di kota besar. Saat mereka traveling ke kota besar maunya demikian, tapi mereka juga menuntut pengennya di tempat mereka juga bisa dihadirkan. Ya, jadi oleh karena itu ya, saya ingin memperkenalkan diri dengan lebih baik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Ya, wah sangat singkat, padahal masih ada waktu 5 menit lagi ya. Jadi bisa 5 menit nanti kita pakai untuk diskus ya. Baik, terima kasih Pak Alvin. Yang kedua, kami mohon dari Bapak Gary Pirono, CEO Saga Papua, untuk diskus sedikit Pak, cerita keberhasilan Bapak, kok bisa banyak store di Papua. Dalam akal pikiran kita, ini di Papua bisa jualan nggak? Ternyata Bapak bisa sukses. Silakan Pak. Sebelumnya Pak Hendra, terima kasih sudah diberi kesempatan buat bicara. Halo, oh ya, Pak Hendra, thank you udah dikasih kesempatan bicara. Sebelumnya saya mengucapkan thank you banyak ya kepada Pak Yongki udah undang saya juga untuk menjadi salah satu panelis ya, untuk bisa sharing tentang, bisa dibilang apa ya, perjalanan kita selama ini retail group, Saga Retail Group. Kita dari tahun 1970-1980 dan puji Tuhan sampai sekarang kita terus berkembang, dan sekarang kita ada sekitar 11 cabang dan terus berkembang. Kalau target saya pribadi 30 cabang di kota Jayapura sebelum kita ekspansi ke second city, dan yang kalau Tuhan mengizinkan kita ekspansi total di satu Papua. Kurang lebih kalau dari saya mungkin apa ya, ya saya ingin sharing lah, mungkin di sini saya ingin sharing dan juga belajar banyak lah sama apa suku-suku yang ada di sini semua. Harapannya ya kita ada diskusi terbuka, dan kemudian sekali lagi ya, yang tadi Pak Yongki bilang itu sangat benar, ya Pak Alvin bilang itu sangat benar. Bahkan kita di Papua pun ya, experience is number one. Ya nggak usah jauh-jauh, es krim ya, dibilang es krim itu banyak lah, es krim jalanan apa semua yang murah-murah tuh banyak. Tapi Mixue mau masuk Jayapura itu hebohnya luar biasa. Mereka sekali buka langsung 10 cabang, orang Jayapura antri tanya-tanya. Padahal saya nggak buka Mixue, saya ditanyain, Pak Giri, Mixue kapan buka? Saya bilang nggak tahu, tanya orangnya di Cina. Masa tanya ke saya? Itu semua tanya ke saya. Tapi maksudnya gitu, bahkan di Jayapura pun yang ibaratnya ya mungkin ya, kalau orang nggak pernah ke Jayapura, orang yang ada di Jakarta pasti bilangnya Jayapura mah kampung gitu kan, kota kecil, bukan second tier, itu mungkin third tier, fourth tier. Tapi ya buktinya seperti itu, Mixue mereka pun tahu dan viral sekali Mixue. Dan bukannya apa ya, ini kita pengalaman sendiri dari supermarket. Bahkan banyak barang-barang yang di Jakarta sekarang laku di sana udah viral juga. Misalnya salah satu yang paling baru tuh Hoto ya. Kalau nggak salah kan ada sejenis ke-energian baru namanya Hoto ya. Nah di Jakarta viral, di Jayapura juga viral. Dan lucunya di Jayapura tuh sudah ada distributornya yang pegang Hoto ini. Jadi bisa dibilang karena digitalisasi, Jakarta, Medan, Manado maupun di Jayapura itu udah mirip-mirip semua, udah sama semua, nggak ada pembedanya sama sekali. Makanya itu juga adalah challenge besar buat kita ya, peritel lokal yang ada di Jayapura. Kalau 10-20 tahun lalu zaman kakek saya, papa saya tuh gampang. Ibaratnya benar, yang penting ada tempat gede, lengkapin barang, ada modal kuat, pasti menang. Tapi zaman sekarang itu beda. Ya, yang paling menang apa? Nomor satu bukan besarnya, tapi kecepatannya, agility-nya. Mungkin itu sedikit yang saya share ya untuk introduction. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gary. Mungkin kita nanti untuk forum Q&A-nya tanya jawab kita tunda dulu sampai yang ketiga. Nanti yang paling terpenting pertanyaannya mungkin adalah kita tanya ke Pak Gary, mungkin ke Pak Andi juga. Pak Alvin, itu barangnya sudah ada belum ya? Saya distributornya belum ada. Kenapa loh? Ini hari ini kita Local Giant ini dari ujung ke ujung nih. Konsepnya Pak Yongki luar biasa hari ini.
biasanya yang kita undang itu adalah siapa? Key account nasional, pusat-pusat. Hari ini kita undang adalah pemain jago-jagonya main lokal, mulai dari Sumatera Utara, ya mungkin dari Papua. Nah, kita hari ini saat ini kita akan masuk lagi dengan Bapak Andi Samuel, CEO Freshmart dari Manado, Sulawesi Utara. Silakan Pak. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal. Saya Andi semua dari Manado. Kita dari grup Freshmart. Mendapat kehormatan sekali dari Pak Yongki. Tiba-tiba dapat undangan, katanya isi acara Indonesia Retail Summit. Ya, tahun lalu saya hadir juga di sini, tapi hanya sebagai tamu aja. Dan memang kita orang dari daerah sebenarnya banyak belajar di Jakarta ya sebenarnya, karena di sini nih yang jago-jagonya retail semua ada di sini sebenarnya ya. Dan kalau dibilang kita ini giant di lokal ya sebenarnya itu sedikit apa ya, ya itu kehormatan aja buat kita gitu ya. Itu cuman karena yang gede-gede di pusat aja belum ke sana gitu. Ya. Jadi tadi sudah dari timur apa dari barat, kemudian dari timur, kalau saya dari utara. Ya, dari utara kita sebenarnya di Manado itu lebih dekat ke Filipina, lebih dekat ke apa namanya, kalau mau ke China dan sebagainya sebenarnya lebih dekat. Ya, tapi pernah saya ada acara di Manila, saya harus terbang ke Jakarta, baru naik lagi pesawat lagi balik lagi ke arah Filipina ya. Jadi bolak-balik di jalan gitu, habis di jalan. Sedikit mengenai Manado ya, pasti mudah-mudahan ya banyak juga yang sudah pernah ke sana ya. Ini Manado kan katanya terkenal dengan 5B ya, tapi saya nggak akan bahas 5B-nya di sini. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara atau di Manado itu rata-rata itu di atas nasional selalu. Nah itu juga yang menjadi salah satu daya tarik. Kenapa cukup banyak juga terakhir ini yang sudah mulai membuka outletnya di sana ya. Bahkan yang beberapa tahun lalu saya tiap kali ketemu dengan Pak Paulus, ada di sini mungkin beliau yang punya Hawk Band ya, saya ajak beliau untuk masuk ke sana berapa kali ya, karena mungkin Manado jauh ya, dia juga berpikir mau supply dia punya bahan baku dan lain sebagainya itu belum terpikir gitu ya. Tapi terakhir ini saya lihat sudah masuk ya di sana ya. Sebelumnya juga akhirnya grupnya dari Wings itu juga sudah buka Yoshinoya di sana ya. Kemudian selain apa namanya, tingkat pertumbuhan ekonominya di sana selalu lebih tinggi dari nasional, memang secara UMP kita di Manado itu rata-rata juga selalu masuk top 5 ya, yang tertinggi di Indonesia. Itu juga sebenarnya plus minus ya. Di satu sisi memang itu menjadi ada satu buying power, di sisi yang lain memang untuk bagi pelaku usaha ya dia memang sepertinya lebih tinggi kalau mau membayar upah untuk tenaga kerja di sana. Kemudian ketiga, di Manado itu ya kita tahu bersama orang Manado itu lebih gampang gaul ya, artinya lebih akrab dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita juga selalu mendapat penghargaan sebagai kota yang sangat toleran ya. Kita welcome dengan pengunjung atau kita itu gampang untuk bersosialisasi ya. Jadi kita mulai usaha kita itu dari tahun 2002 dan sampai sekarang Freshmart itu sudah ada 8 outlet. Dan saya pikir kalau ada prinsipal di sini cukup banyak juga ya, kita sudah berinteraksi, kita sudah banyak kerjasama. Namun memang lagi-lagi kalau kita di daerah itu selalu banyak kesulitan memang distribusi ya, karena jaraknya jauh sehingga ada berbagai macam produk, apalagi yang umumnya pendek itu kita memang agak kesulitan kita untuk dapat membawa ke sana. Makanya kalau misalnya memang dia bisa dipersingkat jaraknya itu kita akan jauh lebih bisa menjual untuk banyak produk yang ada di sana. Gitu. Saya rasa sekian dulu Pak perkenalannya, nanti kita akan diskusi pada dalam. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Sebelum kita mulai tanya jawab ya, tadi ada juga yang sampaikan tadi Pak Gary bahwa tolong ya kepada teman-teman prinsipal jangan hanya buang budget di Key-Account pusat saja. Kenapa? Kalau kami lokal giant ini kalau dibanding by store mungkin jauh lebih baik, betul ya Pak Andi, Pak Alvin dan Pak Gary. Oke, baik. Saya akan buka termin pertama, mungkin 3 pertanyaan dulu, mungkin dari Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang ingin bertanya. Dari Kongguan ada?
atau dari teman-teman dari AP3MI, Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern? Ya, silakan. Mungkin yang pertama Pak siapa Pak? Vidi Pak. Vidi. Setelah Pak Vidi ada nggak? Ya, dengan Pak siapa? Pak Peter. Setelah Pak Peter ada? Oke, silakan Pak Vidi. Terima kasih. Ya, saya minta tolong kepada teman-teman bisa ada mic-nya nggak? Iya. Ya, sebelum Bapak bertanya, saya atas nama panitia mohon maaf dulu untuk bagi yang berdiri di luar dugaan kami bahwa magnetnya dari Pak Yongki tadi sehingga hari ini masih padat. Padahal jauh ini juga lokal Jaya ini jauh lebih baik. Habis ini masih ada prinsipal nanti akan bicara. Silakan Pak. Ya. Tadi yang dibahas adalah lokal Jaya yang di luar Jawa Pak ya, yang kelihatannya memang karena memang belum ada di sana, jadi pertumbuhannya pasti akan sangat tinggi. Yang saya lihat di sini adalah kalau di dalam Jawa itu sudah agak jauh berkurang, dan bahkan lokal Giant dalam arti retailer besar itu sudah mulai ditinggalkan, quote unquote ya, dan saya melihat sudah mulai tidak seperti dulu lagi lah ini. Nah, perannya gimana Pak dari lokal Giant yang ada di Jawa ini untuk kedepannya? Karena pasarnya masih besar, gimana caranya Grab ini untuk teman-teman retailer gitu Pak? Oke, berarti trennya untuk ketiga area ini ya Pak? Betul Pak. Artinya kalau misalkan di luar Jawa kan kita tahu memang semuanya ke arah sana karena memang tidak ada atau bisa dikatakan kosong atau dikatakan grabbing land. Kalau di sini kan sudah mulai padat, orangnya udah padat, tapi kok malah mulai digunakan. Ya baik, ditahan dulu Pak. Kita yang kedua nanti akan dijawab berbarengan sekalian. Baik, silakan dengan Pak siapa tadi? Selamat sore Pak. Saya Peter dari Sosiola. Jadi tertarik sekali, memang kebetulan ada yang Pak Alvin ya, terus juga dengan Pak Gani. Di Manado juga kita sudah buka Sosiola kebetulan, dan memang seperti yang Pak Yongki sampaikan, memang health and beauty lagi bagus sekali ya. Jadi saya tertarik, mungkin Bapak bisa share untuk yang di terutama Aceh ya Pak ya, dengan Papua Pak. Bagaimana perkembangan beauty menurut Bapak ke depannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Mas Komar. Saya pribadi mungkin mohon maaf saya tidak depan ini dalam kondisi seperti sekarang ini untuk memajukan usaha-usaha Giant itu seperti apa sih Pak? Tempat di daerah-daerah dari Aceh sampai Papua yang tuh di bawah standar. Mereka hidup di abad 21, tapi yang orang mereka ada di abad 17. Tapi apa mereka itu motivasi untuk memajukan lokal Giant ini depan? Itu gimana? Masih mohon maaf Pak. Baik ya, untuk tadi pertanyaan pertama ya, tadi masalah tren. Mungkin saya mulai dari Pak Alvin dulu, silakan. Tren di Sumatera Utara. Ya, sesuai yang tadi saya sampaikan mengenai experience ini ya. Ya mungkin kalau kita lihat lokal Giant yang ada di Jawa atau yang sangat enggan untuk berubah ya dari segi pelayanan kepada customer-nya. Karena customer itu selain dia mendapatkan ilmu dari online ya, atau dari YouTube atau dari TikTok untuk cara berdandan atau apa, mereka masih sangat membutuhkan advice dari SPG yang ada di toko itu juga, dan juga termasuk dari display produknya itu. Kalau selama ini, kalau yang saya perhatikan lokal-lokal yang masih ada, termasuk kami juga, kami pun lagi sedang berbenah, kita berusaha untuk membuat experience sama penyampaiannya itu lebih direct dan lebih simple. Ya, karena kalau kita tidak membuat dengan
display yang lebih bagus atau ditambahkan dengan SPG yang lebih berkompeten untuk menjelaskan, itu customer kita tidak akan bisa setia dengan toko kita. Ya, oleh karena itu saya kira kalau soal beauty trend itu terus terang dalam 5 tahun terakhir ini beauty itu selalu di atas rata-rata toko. Ya, dan saya kira beauty trend juga disupport oleh SPG mereka yang sangat peduli ya, walaupun kadang counternya kecil aja, tapi SPG-nya disupport 2-3 orang satu toko dan fix di sana, sehingga mereka bisa meraih customer yang loyal, customer yang sangat konsumtif. Berikut dari saya. Ya, mungkin tadi kalian ya. Selanjutnya Pak Gen. Sekarang tadi, ya jawab tiga-tiganya Pak. Halo. Tadi mengingat timekeeper sudah angkat tadi ke saya nggak boleh lebih ya, betul ya. Habis ini Pak bos saya ya, ada Pak, sudah siap-siap silakan Pak. Oh ya, oke. Kalau dari saya pribadi sih Pak melihat kayak di Jawa ya, jujur salah satu supermarket lokal chain yang bisa dibilang yang saya agak pernah observasi ya belajar di situ itu di hari-hari swalayan. Di Top Naga saya belum datang. Kalau di Semarang ada swalayan saya pernah datang. Kalau untuk di Manado Freshmart saya pernah datengin, Jumbo, Golden saya pernah masukin. Saya pelajarin semua. Jadi kalau dari saya lihat ya Pak, maksudnya gini ya, mungkin kita perbandingkan kan sekarang banyak headline, beberapa headline di news kan beberapa ibaratnya national key account ya, yang saya nggak perlu sebut namanya, kok tumbang banyak tutup gerai, banyak yang mungkin pajangan bolong-bolong, es kayunya ujung ke ujung kok cuma Bovita jambu aja gitu, ibaratnya kayak gitu, belakangnya kosong semua. Nah itu sebenarnya balik lagi ya, jadi yang orang selalu orang paling gampang tuh menyalahkan kan ibaratnya trennya sekarang udah geser ke e-commerce. Orang sekarang lebih banyak belanja ke online, orang nggak mau ke supermarket. Orang lebih mau ibaratnya belanja e-commerce apa semua daripada ke brick and mortar. Padahal sebenarnya orang tetap belanja ke brick and mortar. Cuma bukan yang itu, tetapi yang lain. Yang lain itu apa? Pertama, udah pasti experience-nya bagus. Ya, experience ke customer-nya enak. Nomor 2, barangnya lengkap. Ya, in the end of the day, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau dimanapun, mau di Jayapura, orang mau belanjanya lengkap, one stop shopping, ujung ke ujung ada barangnya, harga terjangkau, promo jalan. Nah itu saja intinya, kalau saya lihat sih intinya itu saja. Seperti misalnya saya lihat hari-hari, jujur itu saya ngeri loh. Saya datang sama teman siang hari, saya pikir oh pasti sepi, jadi saya bisa belajar. Oh enggak, saya salah sekali. Dia punya kasir tuh yang di Kalideres, 12 kasir kebuka semua. Panjang ke belakang, orang belanja grosir, benar-benar belanja grosir, karton-karton keluar. Saya pikir gila, di sini saingan udah banyak, ada Indo Grosir, ada Lulu Supermarket lah, kemudian Alfamidi, Alfamart, Indomart, ada Hypermart, Trans, ada semuanya loh di Jakarta. Tapi dia di Kalideres kok kenapa bisa trafficnya sebesar ini? Nah balik lagi, saya rasa key-nya sih untuk locals, saya sangat optimis pasti bisa fight dan pasti bisa menang lawan ibaratnya NKA ya, NKA. Intinya ya cuma itu ya, mungkin dari sisi logistiknya jangan lupa nih, pembayaran mohon on time. Nah itu kadang yang orang kalau orang awam kan nggak tahu ya, kalau kita di bisnis retail tuh banyak dengernya gitu. Beberapa NKA agak tumbang, salah satunya karena itu pembayarannya mundur, pembayaran 3-4 bulan, kerjanya sama distributor main potong tagihan doang. Nah itu kan ganggu ritme kerja. Akhirnya distributor pending, nggak dapat barang kosong, omset turun. Lingkaran setan. Kemudian ke trading term sekarang mau bicara nggak turun, ya kan? Ke trading term mau bicara apa? Omset sudah nggak ada, masih tekan cost ratio double digit, kan nggak masuk akal. Doesn't make sense. Prinsipal juga ibaratnya ada hitung-hitungannya. Jadi menurut saya untuk kita lokal MTI saya rasa sangat optimis bisa. Yang penting ya itu dari sisi customer experience-nya dijaga, kelengkapan barang dijaga, pembayaran ke supplier dijaga. Kemudian ya ini yang berbeda customer excellence-nya ya, customer service-nya jalan. Kemudian mungkin untuk beliau coba aja ya. Untuk Jayapura Pak sangat bagus, karena sekarang trennya toko kosmetik muncul Pak. Posisi Jayapura sekarang kan mungkin karena ada kasus yang gubernurnya ya Pak, agak sedikit slow down, agak sedikit recession lah. Kalau untuk di area Papua dan Jayapuranya. Tapi lucunya ya Pak, tiap bulan tuh toko kosmetik buka. Berarti demand-nya ada.
Dan mungkin 2-3 tahun ke depan bakalan sangat bagus. Soalnya dari saya punya omset Dead Store aja ya Pak, nomor 2, nomor 3 sekarang kosmetik. Baju sama apa pelan-pelan udah mulai kegeser tuh. Jadi 2 tren sih Pak, kosmetik lagi on the rising, kemudian baby shop juga potensi bagus. Kalau dari kalau saya lihat di Jayapura ya, perkembangan ke arah situ. Tapi ngomong-ngomong tadi, kalau di tempat Bapak ada trading term juga nggak dengan prinsip Pak? Puji Tuhan sudah ada. Sudah ada. Yang belum ada Bapak hari ini ada dia semua ya Pak? Siapa? Tadi gini, ngomong-ngomong tadi tren ya. Lihat presentasi dari Pak Yongki tadi, 20 tahun terakhir itu 625%. Kira-kira kalau di Indonesia Timur mungkin 2.000 kali ya Pak? Berapa persen? Apanya? Pertumbuhannya? Pertumbuhan apa? Dibandingkan 20 tahun terakhir. Kalau lumayan drastis. Lumayan sih. Ya. Artinya melebihi dari yang rata-rata nasional dari ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Ya, beda tipis. Pak Geri nggak mau cerita banyak, takut dia di sini nggak ada pajak beban di sini. Silakan yang ketiga Bapak Andi Samuel dari Presman. Pertanyaan yang sama Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra. Tadi sudah cukup banyak yang dijelaskan oleh Pak Alvin dengan Pak Geri. Saya menambahkan sedikit aja. Saya pikir yang sudah disampaikan Pak Yongki itu yang kita jadikan pegangan saja. Ya. Memang di Manado juga terjadi juga seperti yang di pusat, ada beberapa account kita juga yang tutup di sana. Mereka banyak bilang, oh ini karena ya salah satunya katanya karena freshman dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yongki dan beberapa kesempatan yang lalu ya, bahwa pembunuh terbesar di retail itu bukan kompetitor ya, bukan kompetisi ya, tetapi pembunuh terbesar itu adalah customer ya. Jadi yang membunuh retail itu customer. Karena apa? Customer yang memilih gitu, dia mau masuk ke toko A atau ke toko B itu customer. Jadi betul-betul ya kita harus ya sangat care dengan customer, karena memang kuncinya di mereka gitu ya. Mereka mau pilih mau masuk ke toko A atau toko B itu ya dari customer gitu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai bagaimana cara kita untuk bangun yang lokal, apalagi yang di kelas bawah Pak ya. Memang salah satu challenge dari lokal itu adalah bangun sistem ya, karena sistem kita kan masih belum sepanjang yang nasional ya. Jadi kita memang masih harus trial terus untuk bangun juga people di sana. Jadi harus selalu itu Pak, knowledge-nya harus selalu diberikan ya, di training, kemudian ya sistemnya jangan kalah dengan yang nasional gitu. Jadi kita harus terus belajar, kita adaptasi, dan yang pasti yang selalu dibilang itu kita harus bisa berubah gitu ya, harus bisa berubah, memberikan experience, memberikan pengalaman berbelanja kepada customer sehingga mereka itu tidak bosan. Karena segmentasi market masing-masing toko kan beda-beda ya, ada yang mau target market ke middle, ada yang ke middle down, ada yang middle up gitu. Nah itu harus tahu persis gitu, kira-kira mereka itu senangnya seperti apa gitu. Dan memang secara data itu juga penting ya, untuk kita mengetahui bagaimana perilaku customer kita masing-masing gitu. Kurang lebih itu sih Pak Taman. Ya, boleh saya tambahkan sedikit, di tempat Bapak juga sudah ada trading term Pak? Sudah Pak, tapi belum semua. Belum semua ya. Nanti mungkin kita kan keterbatasan waktu nih Pak, bisa dikasih kartu nama, mungkin bisa kita lanjut diskusi setelah kegiatan kita ini. Tadi kalau masalah tren gimana Pak? Kalau dari Pak Yongki tadi 625% 20 tahun terakhir. Bagaimana di utaranya, Sulawesi Utara itu? Ya kurang lebih pertumbuhannya kan pasti mengikuti nasional Pak ya. Apalagi kalau di daerah timur itu karena memang banyak yang belum buka, jadi pasti ketika dia ekspansi kelihatan sekali dia akan sangat tinggi gitu Pak. Itu ininya pertumbuhannya. Tapi kalau 627% sih 20 tahun, yang nggak tahu dia apakah sebesar itu gitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Udah 2 kali tadi diangkat time keempatnya, terima kasih ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alvin Mariono, kepada Bapak Geri Priyono dan Bapak Andi Samuel. Sekali lagi tepuk tangan kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini. Karena waktu kita habis, mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa kita lanjut. Mungkin saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
kami kembalikan Pak, kepada mohon tetap di tempat sebentar, ada sedikit souvenir dari kami. Kami ingin mengundang Pak Andri dari Juve sebagai pengurus Hipido untuk membantu untuk memberikan souvenir. Tim panitia tolong diabadikan ya, mohon satu-satu aja nggak apa-apa, semuanya. Silakan. Foto bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra, kemudian kepada Bapak Alvin Mariono dan Bapak Gary Priyono, kemudian dengan Bapak Andi. Terima kasih semuanya atas diskusi yang menarik pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak.